Haleluya, puji Tuhan. Kita boleh ada lagi, bertemu lagi dalam ibadah pemuda dan remaja. Cukup memang hari Minggu adalah harinya Tuhan kita buat ya. Dari pagi sampai matahari terbenam ya. Semuanya kita mau terus dibentuk lagi untuk menjadi pengikut-pengikut Tuhan. Puji nama Tuhan, luar biasa. Kalau sering saya sampaikan ya, kalau menyampaikan ibadah di antara jam-jam bobo-bobo siang itu agak berat, jadi tidak terlalu berat lah ya saya berikan. Oke, sebelum masuk dalam tema, di sini siapa yang umurnya pemuda remaja di bawah 20 tahun? Tolong Bapak Gembala jangan dikasih-kasih. Dia selalu menganggap dirinya selalu SMA. Ya, di bawah 20 tahun. Oke. Lumayan masih banyak. Iya, Bung Dedi di bawah 20 tahun ya. Oke. Iya. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, Nathan udah di atas ya? Oh iya ya ampun gak kelihatan juga ya wajah. Oh sama Tristan. 7 ya, ada 7. Ibu Wati, oke. Ya, baik. Berarti lumayan. Yang di atas 20 berarti sisanya ya. Yang di atas 50 Bapak Gembala gak usah ikut. Harus angkat tangan ya berarti ya bareng ya. Berarti di sini ada hampir 25%, 30% masih anak muda ya. Berarti masih mempunyai jiwa-jiwa yang tangguh, jiwa-jiwa yang gigih. Ya, sesuai dengan tema pada siang hari ini, Bu Gembala memberikan tema pengikut Kristus yang militan. Ya, menyambung dari firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, ya, di mana di saat kita dari kecil sudah ada di dalam Tuhan, mungkin kita belum mengerti. Tapi di saat kita sudah remaja, ayo jangan kita sia-siakan waktu yang Tuhan berikan untuk diisi, diberikan lagi banyak kebenaran firman Tuhan, diterima. Tapi kita juga harus memahami, ya. Mau ya untuk anak-anak muda di sini, biarpun yang sudah muda lewatan dikit gitu juga nggak apa-apa. Mari kita sama-sama belajar. Kami pun masih terus belajar. Kita buka di suratan 1 Petrus 4 ayat 3 sampai 4, hanya 2 ayat saja. 1 Petrus 4 ayat 3 dan 4. Sudah dapat ya? Saya undang bangkit berdiri. Oke. Sudah dapat semua, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan tidak sononohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Haleluya, puji Tuhan. Suratan ini dibuat oleh Rasul Petrus ya, di mana dia boleh melihat adanya dunia yang mungkin semakin jahat, yang terkadang membuat orang-orang yang mungkin dasarnya tidak mempunyai kebenaran firman yang kuat, pastinya waktunya dibuang begitu saja, dipergunakan hanya untuk dunia. Ya, tidak usah jauh-jauh. Mungkin masih muda, bukan. Kita harus menikmati apa yang bisa saya nikmati. Silahkan, itu adalah pilihan. Tapi kembali lagi, di saat kalian sudah diserahkan diserahkan orang tua kepada Tuhan, berarti hidup kita sudah dipersembahkan untuk Tuhan. Dan Tuhan mau hidup kita itu untuk Tuhan. Sehingga menjadi pengikut yang benar-benar militan. Enggak hanya militan solitan aja ya. ya yang nama-nama militan itu. Oke. Saya coba fokus di ayat yang keempat.
Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama dan mereka memfitnah kamu. Di mana banyak dunia juga heran melihat kalau ada anak-anak muda, khususnya anak-anak yang di dalam Tuhan tidak ikut-ikutan. Pastinya ada konsekuensi yang dikerjakan. Ada yang harus direlakan. Tapi dunia juga melihat heran. Apalagi Tuhan. Di saat dunia melihat kita heran, tidak ikut dan masuk di dalam pergaulan yang ada, siapa yang senang? Tuhan yang senang. Tapi di saat kita ada di dalam kehidupan yang dunia yang saat ini tercemar, siapa yang disenangkan? Iblis yang disenangkan. Siapa yang tahu arti kata militan? Kita sering kata militan tuh didengar ya kalau dalam pelajaran sejarah ya ataupun yang lain, atau dalam hal negatif pun juga kita pernah dengar. Kita apalagi anak-anak geng ya dulu kayak geng motor atau geng yang apa, kita harus militan, kita harus jadi pembela dalam satu organisasi atau dalam satu komplotan gitu. Nah itu negatif. Tapi kita mau tahu kalau kata militan itu berarti kita bisa lihat itu dia punya semangat yang berapi-api. Semangat yang bergairah. Ya kan? Seperti istilahnya kita menikmati cinta mula-mula bersama Tuhan. Tuhan mau kita sebagai anak-anak muda, pemuda, remaja selalu mempunyai gairah, mempunyai keinginan yang berapi-api di dalam mengikuti Tuhan. Walaupun umur boleh bertambah, tapi roh kita bisa tetap ada di dalam roh yang bergairah, roh yang berapi-api. Gak usah jauh-jauh, saya boleh kasih contoh salah satu yaitu Bapak Willy. Ya, Bapak Willy dia boleh mempunyai roh ataupun semangat yang bergairah di dalam Tuhan yang positif, ya kan? Kalau pemuda remaja itu mungkin waktu itu ikut berkunjung dengan Bapak Gembala ke rumah Bapak Willy, ternyata rumahnya itu jauh lebih beda provinsi, ya. Tapi jiwanya, semangatnya, ini yang namanya militan. Tuhan mau anak pemuda remaja. Walaupun bukan pemuda remaja saja, semua yang ada boleh pada siang hari ini mempunyai semangat gairah yang berapi-api. Bagaimana sih caranya kita bisa menjaga gairah itu? Pastinya tetap diisi oleh terus firman Tuhan. Yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Waktu yang terus disediakan untuk Tuhan. Yang selalu mau terhubung dengan Tuhan. Yang tidak mau terhubung dan terkoneksi saja dengan sosial media. Ya, ikut-ikutan TikTok yang ada, APT lah, ya. Saya juga bingung gitu ya, anak saya juga ikut-ikutan. Tapi saya juga melihat, saya pikir dulu nggak tahu itu lagu APT, saya bilang ini PT apa sih? Ternyata itu judul lagu gitu loh. Saya pikir itu bahasa Indonesia, ya APT gini. Ini PT apa sih ini ya? Ya. Kadang-kadang lagu saya juga pun tidak tahu. Anak sekarang lebih gampang disuruh menghafal gerakan TikTok dibanding menghafal ayat Alkitab. Percaya? Saya yakin. Ya. Tapi ayo, jangan kita jadi militan dunia. Tapi kita mau jadi pengikut Kristus yang militan. Jangan ikut yang arah yang negatif. Tapi arah yang positif ya. Ada amin? Nah, kami bersyukur juga kalau pemuda remaja di sini mau haus dalam belajar. Kayak ada Joshua mau belajar untuk jadi song leader. Terus Laila juga ya, Vanessa, Yemima, Brian juga saya juga takjub. Terlebih lagi juga banyak ada Tristan. Ya, dia juga udah mulai megang OHP, Infocus. Ayo. Jadi gairah itu yang dibangkitkan. Gairah itu bisa ada di saat apa? Di saat kita terhubung dengan Tuhan. Di saat kita terus diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau kita nggak rajin, kita malas,
nggak akan ada gairah itu. Mau didorong sampai jurang sama ibu gembala, nggak akan ada gairah itu. Kecemplung iya. Ya, jadi itu dari diri kita sendiri, dari keinginan kita sendiri. Ya, baik. Bagaimana sih ciri-cirinya? Mungkin ibu gembala bisa sampaikan ada 3 yang bisa disampaikan ciri-ciri sebagai pengikut Kristus yang militan. Yang pertama adalah semuanya kita berikan untuk Tuhan. Apa? Hidup. Hidup kita kita fokus untuk Tuhan. Hidup kita hanya berikan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, ciri-cirinya itu kelihatan. Ya, nggak usah kita sok rohani, nggak usah kita sok banyak bicara tentang pengenalan firman Tuhan, tapi dengan kita, sikap kita, perilaku kita, orang banyak bisa diberkati dan orang bisa bertobat. Ya, sehingga kita harus punya ciri itu dalam kehidupan kita, hidup untuk Tuhan, sehingga fokus kita hanya untuk Tuhan, kemuliaan Tuhan. Kita coba buka di Filipi 2 ayat 25. Ya, ada satu anak muda yang bisa kita juga jadi contoh. Ya, kita lihat di Filipi 2 ayat 25. Sudah dapat Filipi 2 ayat 25. Saya baca sampai 30 ya. Sementara itu kuanggap perlu mengirim Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dan keperluanku. Jadi di sini ada seorang hamba Tuhan muda yang bernama Epafroditus yang membantu dalam pekerjaan Rasul Paulus. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Ia sakit loh. Dia dalam keadaan sakit. Tapi hidup dia tetap fokus untuk Tuhan. Memang benar ia sakit dan nyaris mati. Tetapi Allah mengasihani dia dan bukan hanya dia saja. Melainkan aku juga. Supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan dia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Epafroditus bisa menjadi salah satu contoh hamba Tuhan muda yang mungkin dia dalam keadaan yang tidak sehat ataupun mungkin bukan dalam keadaan yang baik-baik saja. Tapi Rasul Paulus boleh melihat kegigihannya, semangatnya, imannya, gairahnya untuk dia berikan hidupnya untuk Tuhan. Sehingga dia boleh dikirimkan, diutus untuk menjadi pengikut Kristus. Kita mau sebagai anak-anak muda seperti itu, ya. Jadi hidup kita fokus untuk Tuhan. Kita tetap belajar, kita bisa tetap dalam pekerjaan, ya. Tuhan juga menyuruh kita bekerja. Pelayanan itu bukan hanya di dalam gereja ya, pemuda remaja. Pelayanan itu di dalam keluarga, di dalam sekolah, di dalam pekerjaan. Sehingga Tuhan melayani itu bukan hanya di dalam gereja. Gereja yang dilihat Bapak Gembala sama Bu Gembala sama yang lain, wah rohani. Saya nggak tahu pas keluar jadinya role apa. Ya, plus katanya. Ya kan? Jangan. Pelayanan itu ada semuanya bisa dikerjakan. Sehingga ciri kita sebagai yang ada nempel sebagai pengikut Kristus itu dilihat. Wah, kita sehingga dapat melayani orang itu dan terberkati dengan apa yang ada kita kerjakan, ya. Jadi kita harus berikan hidup kita untuk Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga bisa diambil dari Epafroditus ini, dia sungguh-sungguh dalam membantu pekerjaan Tuhan, yaitu dalam pekerjaan Rasul Paulus, dan dia bukan mencari ketenaran, ya. Bukan mencari nama, bukan mencari
istilahnya semua orang nanti biar kenal saya. Bukan. Tapi dia mau memberikan hidupnya yang terbaik buat Tuhan. Satu lagi sifatnya dia adalah tidak menyerah. Kalau kita sakit batuk pilek aja, saya yakin, aduh mama gak usah ke gereja dah. Gak usah melayani dah, bisa diganti gak? Ayo contoh. Salah satu hamba Tuhan muda ini, dia pantang menyerah. Dengan keterbatasannya dia, mungkin kita tidak tahu dia sedang mengalami sakit apa, tapi dia masih mau maju terus dalam melayani Tuhan. Ya, lalu ciri yang kedua, siapa di sini kalau diajak, Bung Dedi, ikut yuk, kemana? Ya seteguk dua teguk lah. Boleh nggak? Apa? Di mana? Aduh, daripada saya nggak ditemenin gitu ya kan. Minum limun, gak bisa menolak, ya kan? Akhirnya kena diabetes, minum limun sampai 3 tol, ya kan? Nah, yang kedua cirinya adalah berani katakan tidak pada hal yang tidak baik. Jadi tidak kompromi dalam dosa. Sulit, iya, tapi sebagai pengikut Kristus, roh Tuhan di saat ada terus terhubung itu akan bekerja, bergairah, mengatakan aduh jangan, itu tidak baik. Jangan ikut-ikutan. Contohnya siapa? Daniel adalah anak muda yang Tuhan pakai luar biasa sehingga dia boleh menjadi kepercayaannya seorang raja. Dia itu makan makanan raja. Harusnya kita kalau raja bilang nih saya siapkan makanan buat kamu, daging segala macem yang enak-enak gitu. Harusnya kita senang dong. Wah mantep nih perbaikan gizi nih gitu kan. Tapi Daniel tahu sebelum dimakan oleh raja, makanan itu dipersembahkan terlebih dahulu kepada dewa. Pada berhala yang sebenarnya itu tidak boleh disembah. Daniel mempunyai prinsip yang teguh, tidak ikut-ikutan. Saya mau sebagai anak muda kita punya prinsip ini. Gak usah takut dibilang kata kuper atau istilahnya gak ikutan zaman nih sekarang. Gak usah takut. Ya. Kita harus punya prinsip sehingga pegangan kita adalah dasar kebenaran Tuhan. Kita tidak mau dinajiskan dengan hal-hal dunia ini. Ya. Lalu yang ketiga, ciri yang ketiga. Dengan judulnya aja kita harus menjadi pengikut Kristus yang militan. Pastinya ciri yang ketiga adalah mempunyai mental yang gigih. Mental yang militan. Kita harus punya keinginan mendengar patuh kepada perintah pimpinan kita. Yaitu siapa? Kristus itu sendiri. Tuhan itu sendiri. Dengan apa? Kita harus berani mempertanggungjawabkan, menyerahkan nyawa kita untuk Tuhan. Karena di saat kita memberikan hidup dan nyawa kita untuk Tuhan, ada sesuatu yang akan berikan yang terbaik pastinya. Contohnya kayak gladiator. Pernah lihat ya kalau ada, kalau misalnya gladiator itu kan kayak dalam kayak film-film itu. Kalau itu gladiator sudah dipersiapkan oleh satu pasukan, ya sudah dipilih, sudah dididik. Saat dia fight, saat dia bertarung, dia mikir gak hidupnya? Aduh, pas masuk saya takut, aduh benjol nih kepala saya, mati ini saya. Enggak, dia udah gak mikir nyawanya. Teladan itu yang kita lihat adalah Kristus itu sendiri. Dia boleh mati, berkorban untuk kita, sehingga kita mau militan dan gigih. Gak gampang menyerah, gak gampang ikut-ikutan, gak gampang tersinggung, ataupun gak gampang ngambek, ya kan? Karena kadang-kadang dalam kehidupan pergaulan kita dalam sekolah ada aja hal yang membuat kita itu gak nyaman, ya.
Itu Tuhan izinkan untuk memproses kita jadi pengikut Kristus yang militan. Ya, kalau kita mau menang harus ada ujian. Kita mau dapat hasil yang baik, kita harus ada ujian dulu kan? Begitupun juga di saat kita mau mendapatkan mahkota kehidupan yang kekal itu ada ujian-ujian, proses-proses yang Tuhan izinkan untuk membuat kita menjadi semakin militan. Ya, sehingga kita jangan pernah takut untuk apa yang harus kita perjuangkan. Kalau ada Yesus di pihak kita, gak ada yang bisa mengganggu kita. Gak ada yang bisa menggugat kita. Pembela kita adalah yang empunya dunia ini, yang empunya sorga, yang punya kehidupan ini. Kalau mau ikut Kristus, jangan setengah-setengah. Nanti istilahnya Tuhan gak kenal. Akan dibuang, dimuntahkan oleh Tuhan. Ya, Tuhan mau yang bergairah, yang berapi-api. Sehingga ayo bergabung di dalam pengikut Kristus yang militan. Sehingga segala sesuatu keputusan kita harus berani katakan tidak kalau yang tidak sesuai. Jadi jangan mengharapkan sesuatu yang besar Tuhan mau kerjakan kalau kita tidak lakukan yang besar juga untuk Tuhan, ya. Puji nama Tuhan, itu saja kebenaran firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Mari kita mempunyai ciri-ciri semua yang kita berikan untuk Tuhan yang pertama. Yang kedua, kita jangan pernah mau kompromi dengan dunia ini ataupun dengan dosa. Yang ketiga, kita harus punya sifat yang militan atau yang gigih. Puji nama Tuhan. Kita kembalikan semuanya hanya untuk Tuhan. Biarlah firman yang boleh disampaikan tidak hanya didengar kuping kanan keluar kuping kiri. Ada YouTube yang diupload oleh Bung Dedi. Tonton lagi, dengar lagi, simak lagi. Ya, sehingga kita boleh semakin dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.